Amatilah gambar berikut. Kenali dan bedakan ciri dari paduan suara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang materi seni budaya, teknik bernyanyi dalam grup vokal. Selain disajikan secara unisono, lagu juga dapat dibawakan secara bersama-sama dengan lebih dari satu suara. Penyajian dengan cara tersebut disebut sebagai grup vokal dan paduan suara. Artinya bernyanyi banyak suara disebut juga grup vokal atau paduan suara. Vokal grup atau grup vokal biasanya terdiri dari 3 sampai dengan 8 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara. Ada pula paduan suara kecil yang anggotanya 12 sampai 24 orang atau lebih. Ada berbagai teknik dalam grup vokal atau paduan suara. Di antaranya adalah yang pertama, bernyanyi dengan teknik akapela. Akapela adalah bernyanyi dengan banyak suara tanpa iringan instrumen musik. Meski begitu, di antara para vokalis ada yang bertugas menyanyikan nada-nada melodis dan ada yang bertugas menyuarakan nada-nada ritmis dan harmonis. Vokal melodis adalah vokal yang memainkan melodi lagu dan mengucapkan liriknya. Sedangkan vokal ritmis dan harmonis adalah vokal yang memainkan irama. Vokal ritmis contohnya mengucapkan bunyi-bunyi seperti suara drum, tamborin, atau gendang. Yang kedua, bernyanyi dengan teknik kanon. Bernyanyi dengan teknik kanon adalah bernyanyi susul-menyusul. Dalam teknik ini terdapat dua kelompok yang akan menyanyikan bait lagu dengan cara susul-menyusul. Yang ketiga adalah bernyanyi dengan vokal grup atau paduan suara. Paduan suara adalah sajian musik vokal oleh beberapa orang dengan memadukan berbagai jenis suara atau timbre menjadi satu kesatuan yang utuh. Penyajian paduan suara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu paduan suara kecil yang di dalamnya termasuk adalah duet, trio, kuartet, quintet, sektet, septet, dan oktet. Yang kedua adalah paduan suara besar. Paduan suara besar artinya paduan suara yang memiliki banyak anggota dan belum menentukan jumlah minimumnya. Salah satu ciri paduan suara besar adalah adanya dirigen atau konduktor. Pembagian jenis suara manusia ditentukan berdasarkan jangkauan nada yang mampu dicapai. Kemampuan manusia menjangkau nada-nada itu disebut sebagai ambitus. Ambitus anak-anak dan orang dewasa berbeda, sehingga suara anak-anak juga berbeda dengan suara orang dewasa. Suara anak-anak. Suara anak-anak dibedakan menjadi dua, yaitu suara tinggi dan suara rendah. Suara orang dewasa dibedakan menurut jenis kelaminnya. Suara perempuan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sopran atau tinggi, mezzosopran atau sedang, dan alto, rendah. Suara orang dewasa pria juga dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama tenor atau tinggi, bariton, sedang, dan bass rendah. Gerak akor adalah perpindahan rangkaian akor yang digunakan untuk mengiringi musik sesuai dengan pertimbangan harmoni. Dengan memperhatikan gerak akor dalam harmoni, lagu akan terdengar indah. Harmoni artinya selaras. Untuk mendapatkan harmoni yang baik, kita harus memperhatikan dua unsur, yaitu interval dan akor. Interval adalah jarak antara dua nada. Setiap interval dalam tangga nada dengan jarak yang berbeda diberi nama yang berbeda pula. Perhatikan susunan interval berikut ini. Akor. Akor adalah susunan 3 nada atau lebih secara vertikal yang jika dinyanyikan secara serentak akan menghasilkan nada yang harmonis. Karena tersusun dari 3 nada utama, akor juga sering disebut sebagai trinada. Nada-nada yang dijadikan sebuah akor dimulai dari nada utama sebagai dasar akor. Kemudian, nada kedua adalah nada third atau nada ketiga dari nada dasar. Dan nada ketiga adalah nada quint.
atau nada kelima dari nada dasar. Perhatikan tabel berikut ini. Dalam nada dasar natural akan terlihat susunan akor sebagai berikut. Nada C, E, G disebut tonika, diberi nama C mayor. Nada D, F, dan A disebut supertonika, diberi nama D minor. Nada E, G, dan B disebut median, diberi nama E minor. Nada F, A, dan C1 disebut subdominan, diberi nama F mayor. Nada G, B, dan D1 disebut dominan, diberi nama G mayor. Nada A, C1, dan E1 disebut submedian, diberi nama A minor. Nada B, D1, dan F1 disebut introduktor, diberi nama B dim. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Dinamik adalah keras dan lemahnya menyanyikan nada-nada tertentu. Dalam tabel berikut ini ada istilah tempo dan keterangannya. Yang pertama, largo, lambat sekali. Kecepatan temponya antara 40 sampai 60 ketuk per menit. Kemudian lento, lebih lambat. Kecepatan temponya 60 sampai 66 ketuk per menit. Yang ketiga ada gio atau lambat. Kecepatan temponya 66 sampai 76 ketuk per menit. Berikutnya andante, sedang. Kecepatan temponya 76 sampai 108 ketuk per menit. Moderato, sedang agak cepat. Kecepatan temponya 108 sampai 120 ketuk per menit. Lalu ada allegro, cepat. Kecepatan temponya adalah 120 sampai 160 ketuk per menit. Vivace, lebih cepat. Kecepatan temponya 160 sampai 184 ketuk per menit. Dan presto, cepat sekali. Kecepatan temponya 184 sampai 208 ketuk per menit. Berikutnya adalah tanda-tanda dinamik lagu beserta artinya. Tanda F dibaca forte, artinya kuat. Tanda FF dibaca fortissimo, artinya lebih kuat dari F. Tanda FFF dibaca forte fortissimo, lebih kuat dari FF. Tanda MF dibaca mezzo forte, artinya agak kuat atau kurang kuat dari F. Tanda P dibaca piano, artinya lembut. Tanda PP dibaca pianissimo, artinya lebih lembut dari P. Tanda PPP dibaca piano pianissimo, artinya lebih lembut daripada PP. Tanda MP dibaca mezzo piano, artinya agak lembut. Kemudian ada tanda kurang dari dibaca crescendo, artinya makin lama makin kuat. Lalu ada tanda lebih dari atau decrescendo, makin lama makin lembut. Demikian penjelasan tentang teknik bernyanyi dalam grup vokal. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.